Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berharap masyarakat tidak golput atau tidak memilih dalam Pilpres, Pilkada maupun Pileg tahun depan. Pasalnya untuk pemilu serentak ini, biaya yang dikeluarkan lebih dari 76 triliun rupiah. Apa komentar Anda mengenai permintaan agar tidak golput ini? 633-9160, 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Ya, kalau permintaan begitu, artinya sebenarnya melanggar undang-undang juga ya. Karena kan ada istilah luber tuh, bebas gitu loh. Kalau udah ditentuin kayak gini, udah nggak bebas lagi dong. Kan begitu. Nah, itu terus yang kedua, dengan memilih tidak golput, pimpinannya bagaimana nih? Kalau ibarat kata udah milih tapi menjadikan negara tambah hancur ya, hukum diacak-acak nggak jelas kayak seperti sekarang ini, korupsi ada di mana-mana tidak diselesaikan, hukum tidak diselesaikan, itu gimana ya? Justru dengan adanya golput itu sebagai introspeksi buat dunia luar, para investor di luar negeri, pemerintahnya beres apa enggak? Justru seperti itu buat berkaca. Kalau istilahnya udah ditentuin apalagi sampai diancam-ancam, itu kan seperti banyak kamuflase kayak gitu loh, imitasi palsu, demokrasinya demokrasi palsu. Seperti di Irian juga pada ditembak-tembakin tuh. Mana ada sih orang warga negara Indonesia juga kok. Kenapa ngelibatin tentara segala macam, kayak diperlakukannya seperti warga asing gitu loh. Darah-darah dimatiin. Nah, mestinya kan harus pimpinannya pada eling gitu loh. Pada sadar orang dimatiin sesama warga negara dimati-matiin hanya gara-gara tidak sependapat. Justru kan harus berkaca. Kenapa mereka memberontak? Ya karena tidak adil, kayak gitu loh. Warga yang istilahnya ibarat kata, kalau ibaratnya ya dari suku Sunda atau suku Jawa, kalau ibaratnya Pulau Jawa ini menghasilkan tanah yang istilahnya tanahnya tanah emas, habis itu dikerubutin sama suku Batak, suku Dayak, suku Tapanuli, itu gimana? Kan sama aja kan. Jadi pemikirannya dibalik kayak gitu loh. Sekarang kan kalau yang sekarang enggak kan kayak gitu, kirim polisi sama TNI buat menembakin, memerangin, malah dicap teroris. Itu kan aneh. Itu gara-gara hasil dari apa ya? Hasil dari pemilu yang mengharuskan harus memilih, karena memilih itu adalah baik kayak gitu loh. Jadi menurut saya tidak memilih adalah juga pilihan optional yang sama-sama baik ketimbang milih tapi banyak kamuflase, kepalsuan. Terima kasih. Oke, saya kurang sependapat dengan pendapat sebelumnya. Saya justru menghimbau memang kita harus menggunakan hak pilih kita. Karena kalau kita tidak menggunakan, maka hak pilih itu nanti akan dipakai oleh oknum-oknum yang membeli suara, sehingga mayoritas yang memilih adalah orang-orang yang dibeli suaranya. Ini yang harus kita sadari bersama. Jadi gunakan hak pilih, tapi dengan cermat. Kita pilih betul-betul eksekutif, presiden maupun caleg ini terutama yang berkualitas. Sehingga calegnya maupun presiden adalah berkualitas. Mungkin apa yang terjadi seperti disampaikan Joni tadi mengenai penindasan dan sebagainya akan hilang dengan sendirinya. Jadi kita yang harus pilih, memang kita harus ajak edukasi masyarakat kita untuk memilih caleg-caleg yang benar, yang dengan amplop-amplop itu justru yang dihindari. Karena kalau yang dipilih, yang pemilihnya mayoritas adalah pemilih yang bisa dibeli, ya bisa dibayangkan kualitas pemerintah dan caleg-caleg kita gitu. Sekali lagi saya mau gunakan pilihan dengan cerdas dan cermat. Terima kasih.
Kalau saya boleh kasih pendapat gini, baik zaman Presiden Soekarno, Pak Harto juga katanya otoriter ya. Itu pasti ada golput ya, nggak mungkin nggak ada lah. Dimanapun di dunia pasti ada. Dan menurut saya nggak sependapat dengan Bapak yang tadi pagi ya, katanya kalau golput dimasukin sel nggak boleh juga sih menurut saya ya. Karena zaman Pak Harto, Pak Soekarno yang cash saja juga nggak ada golput masukin sel, itu janganlah di Indonesia seperti itu. Nah, itu juga hak asasi manusia menurut saya ya, apalagi zaman sekarang ya. Kalau menurut saya itu bebas sih, biarkan aja mau golput atau enggak. Kalau di Indonesia malah sekarang lebih gampang, gunain aja agama. Kalau nggak mau kalau jadi golput bilang aja bisa masuk NEAKA, pasti pada takut, pasti pada milih. Kalau saya gitu aja, ditakutin nomor NEAKA pasti takut lah di Indonesia itu sekarang ini. Jangan dikit-dikit masukin sel, janganlah. Itu terlalu terlalu kejam menurut saya. Untuk selanjutnya juga saya berharap nih Bu ya, biaya pemilu itu jangan mahal-mahal lah. Kalau bisa diefisiensi. Kalau bisa pakai online atau gimana, atau payetanya dikurangi. Kalau sekarang ini menurut saya, sayangnya buang-buang uang hanya untuk pemilu. Lebih baik kan uang itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat gitu, kasih. Kalau dibilang golputnya emang masih merupakan hak setiap warga negara ya. Jadi masih bebas saja, nggak bisa dianggap atau apalagi dimasukkan ke sel. Dan kalau menurut saya ini juga golputnya setelah era reformasi itu beda dengan golput yang dulu banyak di era Orde Baru itu, karena kan orang mau milih juga mau datang ke pemilihan itu malesnya karena udah tahu siapa yang menang. Tapi kalau setelah era reformasi, setelah yang saya alami sendiri, itu kebetulan hak pilih saya mulai pas era reformasi baru ada yang itu selalu saya antusias untuk datang ke tempat pencoblosan. Cuman emang kalau yang golput awalnya saya juga masih bingung ya, kok bisa ada orang golput awalnya nih begitu. Pasti ada pilihan yang terbaik lah dari yang terburuk. Dan akhirnya saya mengalami sendiri di Pilpres 2019 lalu, saya golput karena emang udah nggak ada yang cocok, nggak ada yang pantas untuk dipilih ya. Semoga yang 2024 nanti jangan sampai begitu, harusnya ada salah satu yang lebih baik walaupun di antara yang buruk. Udah, saya itu aja, terima kasih. Gini ya, 76 triliun itu sama dengan 35% dari APBN kita. Terus ditambah lagi, yang aneh, seharusnya pemerintah itu menasehati para politisi, jangan korupsi, jangan tidak benar, jangan mengkhianati rakyat. Karena mereka mengkhianati rakyat, makanya nggak heran kalau rakyat apatis, malas, pilih gak pilih sama aja. Makanya ini kalau kita nggak suka dengan korupsi, ya kita harus pilih, jangan malah nggak pilih. Karena kalau kita nggak pilih, nanti mungkin suara kita jadi nggak nyampe aspirasi. Ya paling tidak kita pilih itu partai yang partai mana yang ada yang korupsi. Itu yang paling gampang kan di situ. Kalau partai yang nggak korupsi, baru kita pilih. Kalau partai kadernya ada yang korupsi, ya udah nggak usah kita pilih. Makasih. Ya, ini pemilu kan biayanya mahal banget tuh ya. Jadi mestinya harus sangat efisien gitu, maksudnya ya harus berhasil gitu, harus ada hasilnya untuk hajatan besar ini gitu. Jadi ya, misalnya ya saya usul itu mungkin ya itu buat memilih itu wajib gitu, memilih itu wajib. Jadi kalau misalnya nggak milih golput itu ya terancam penjara 3 bulan lah berapa gitu. Jadi semua rakyat itu berpartisipasi gitu. Jadi tidak ada sekarang ini kan banyak yang pada jual beli suara gitu. Jadi alasannya dia nggak mau milih kalau nggak dikasih duit gitu kan. Jadi ya terpaksa para politisi memobilisasi orang-orang gitu ya, biar mereka pada datang ke TPS gitu. Kalau enggak, mereka nggak mau datang gitu. Nah yang berikutnya, karena ini pemilu 5 tahunan mahal gini, selain milih yang presiden, wakil presiden dan caleg itu, disisipin juga satu pertanyaan penting gitu. Jadi di Amerika kalau nggak salah juga gitu, disisipin pertanyaan misalnya
setujukah Anda jika korupsi dihukum mati misalnya, setuju, tidak setuju, gitu aja pertanyaan begitu. Nah itu kalau misalnya hasilnya setuju, nah itu harus secara konstitusi harus dijalankan gitu, harus ditindaklanjuti gitu. Terima kasih. Baik mitra bisnis, kami cukupkan untuk partisipasi Anda, Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.